Implementasi tasawuf sebagai psikoterapi dalam mengatasi konflik batin. Sebelumnya kita mengenal ilmu tasawuf terlebih dahulu. Ilmu tasawuf merupakan sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan dan selalu bersikap bijaksana. Dalam pengertian lain, tasawuf merupakan upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ilmu psikoterapi, tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat dinilai sebagai manifestasi dan aktivitas rohaniah, terutama yang ada hubungannya dengan tingkah laku, baik itu di dalam maupun di luar kelompoknya. Juga interaksi antara yang satu dengan yang lainnya di masyarakat. Setiap perilaku manusia didasarkan pada kehendak dari manusia itu. Apa yang telah dilakukan oleh manusia timbul dari kejiwaannya. Walaupun panca indera kesulitan melihat pada dasar kejiwaan, namun dapat dilihat dari wujud kelakuan. Konflik batin merupakan konflik yang tersembunyi yang berada pada batin manusia, atau sering disebut sebagai intrapsikis. Untuk mengatasi adanya konflik batin, diperlukan suatu metode yang di dalamnya mengandung dorongan untuk berusaha meningkatkan pengertian diri sendiri yang tersembunyi, dan dengan begitu akan menghasilkan berbagai perubahan pada batin manusia. Konflik batin terjadi dikarenakan terganggunya hubungan antara dua orang atau dua kelompok. Perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain sehingga salah satu dari keduanya merasa saling terganggu. Beberapa hal yang sering menyebabkan adanya konflik batin antara lain yaitu yang pertama agresi, yakni menunjukkan bahwa konflik terjadi karena perasaan marah yang ditunjukkan kepada diri sendiri. Terus yang kedua kehilangan, merujuk pada perpisahan traumatik individu terhadap suatu benda atau seseorang yang sangat berarti. Yang ketiga kepribadian, menguraikan bagaimana konsep diri yang negatif dan harga diri rendah yang mempengaruhi sistem keyakinan dan penilaian terhadap faktor pencetus konflik. Terus yang keempat, kognitif. Depresi merupakan masalah kognitif yang didominasi oleh evaluasi negatif seseorang terhadap dirinya, dunia seseorang, dan masa depannya. Yang kelima, ketidakberdayaan. Trauma bukanlah salah satu faktor penyebab masalah, tetapi keyakinan bahwa seseorang tidak mempunyai kendali terhadap hasil yang penting dalam kehidupan dalam. Yang keenam, perilaku. Perkembangan dari kerangka teori belajar sosial bahwa penyebab terjadinya konflik dalam diri terletak pada kurangnya keinginan positif dalam berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketujuh, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedelapan, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Dan yang kesembilan, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Nah, dari konflik tersebut, cara dalam mengatasinya atau cara dalam mengendalikannya itu mengidentifikasi jenis-jenis konflik yang terjadi. Artinya berusaha mengenali jenis konflik apa yang sedang dialami. Konflik pribadi, keluarga, dengan teman, dengan sekolah, dan seterusnya. Terus yang kedua, mencari sumber konflik untuk mengetahui sumber konfliknya. Setelah itu, rumuskan sesuai dengan sumber-sumber yang diperoleh dengan penilaian secara objektif. Terus yang ketiga, mengatasi konflik. Cara yang paling sederhana dalam mengatasi suatu konflik adalah melakukan introspeksi diri, kemudian gunakan kekuatan daya pikir yang sehat. Sudah sejak awal bahwa tasawuf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Akan tetapi, ini menunjukkan betapa kita pada saat ini masih jauh dari Tuhan. Karena perlu disadari bahwa sekarang manusia hidup di perantauan jauh dari asal dan tempat kembali kita yang sejati. Dari ajaran para sufi, manusia bukan hanya sebagai makhluk fisik, akan tetapi juga disebut sebagai makhluk spiritual. Dengan menyadari betapa manusia itu juga makhluk spiritual, maka tindakan lebih bijak dan seimbang dalam memperlakukan diri sendiri sangat dibutuhkan, dengan memperhatikan kesejahteraan, kebersihan, dan kesehatan jiwa. Dalam menjawab problema psikologis, tasawuf mengajarkan tentang hidup yang bahagia.
Hidup bahagia haruslah hidup dengan sehat, baik secara fisik maupun batin. Dengan hidup bahagia, maka konflik batin tidak akan pernah didapatkan. Hal ini dikarenakan kebahagiaan yang tercipta akan membuang secara keseluruhan pikiran-pikiran yang bersifat batin. Untuk menangani konflik batin yang biasa dilakukan oleh para psikoterapis terhadap kliennya, antara lain hipnoterapi, neurolinguistik program, dan spiritual thinking. Sedangkan secara Islam, teknik yang biasa digunakan adalah tahalli, dan tajalli. Dengan metode semacam ini diharapkan bagi seseorang dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Hal ini sering disebut dengan self-terapi atau penyembuhan atas dirinya sendiri. Akan tetapi untuk penggunaan teknik pada setiap implementasinya berbeda-beda tergantung dari masalah yang dialami. Selain beberapa metode tersebut, salah satu metode lagi yaitu metode komunikasi kuanta atau yang biasa disebut dengan istilah telepati hati. Dalam fisika kuantum telah ditemukan bahwa di balik semua yang ada di dunia, sebenarnya hanyalah terdiri dari energi getaran yang disebut dengan istilah kuanta. Kesempurnaan manusia pada dasarnya merupakan rangkuman dari semua manifestasi dari kuanta tersebut, karena manusia memiliki sifat materi dan sifat yang lebih tinggi dan agung dalam jiwa dan ruhnya, yang terwujud dalam pikiran dan perasaan manusia. Melalui kesadaran untuk manusia kembali kepada fitrahnya, yaitu kembali kepada sifat dan kecenderungan ilahiyahnya. Oleh sebab itu, manusia bergerak menuju suatu tingkatan kesadaran yang semakin tinggi, dan pada akhirnya berada dalam posisi paralel atau selaras dengan sumber materi yang lebih tinggi tersebut. Seandainya keseluruhan itu terjadi, maka hal yang ada dalam alam materi dunia bisa terwujud.